Selamat malam guys. Ketemu lagi bengkel pinggir jalan. Nah, malam ini kerjaannya cukup banyak. Itu masih belum termasuk kotak-kotak di sana guys. Agak overload. Saya bingung kerjakan yang mana dulu. Ada PSI 307, ada PSI 406, WC-nya 307 Sporting. Di dalam situ ada ecunya Sporting lagi. Ini ada ecunya 206 berdarah-darah guys. Merah semua karena udah bukaan. Mau ngerjakan ini dulu lah. Ini keluarnya mobilnya nggak bisa nyala, cek engine-nya mati. Kita lihat dulu di mobil guys seperti gimana. Terpasang ecu berdarah-darah kita. Kita kontak. Sekarang cek engine-nya jadi nyala. Tadi mati guys. Tapi tetap nggak mau hidup mesinnya. Ya. Tadi tes pertama cek engine-nya mati. Sekarang tiba-tiba hidup sendiri. Ini rezeki anak soleh. Tinggal kita coba hidupkan mesinnya. Itu sagem dan online. Untuk memperbaiki ecu, kita sebaiknya scan dulu permasalahannya di mana, karena ini ecunya penuh. Kita harus pastikan masalahnya di mana biar kita nggak susah-susah buka semua. Jadi kalau nanti masalahnya di coil misalnya, travel coilnya ini, kalau semua parameter oke, ecu tidak ngelok, bensin jalan misalnya tapi api nggak keluar, bisa jadi dari ini travel coil. Di sini ada, kalau nggak di check engine mati, ecunya mati sama sekali, kemungkinan ada di IC power daerah sini. Kalau masalahnya dengan CAN bus, nanti ada di sini, ada driver CAN bus. Di sini ada prosesor, sini ada flash, memori flashnya. Sini ada EEPROM untuk idle regulator, pengontrolnya ada di daerah sini, injektor di daerah sini. Jadi kita harus pastikan masalahnya di mana, bukanya biar nggak kebanyakan. Ini berhubung sudah pernah dibuka, ini kayaknya gampang ini bukanya. Ini kayaknya silin biasa. Oke, kita mau periksa dulu. Agak susah kalau sampai pegang HP, sampai ketemu nanti ketika sudah diodol-odol. Oke, saya pause dulu, saya mau abrik. Nah, ini kita mau matikan IMO-nya dulu biar bisa ngetes ke mobil, karena belum pernah dibuka. Ini hampir dipastikan IMO-nya masih aktif. Jadi tak keroak-keroak guys. Kita buang IMO-nya, tes di mobil. Nanti yang enggak normal apanya, apa apinya, apa injektornya, nanti kita lihat. Yang jelas harus dimatikan dulu untuk nyoba. Caranya bisa macam-macam ya. Ada yang pakai
programmer dan pakai flasher. Ini saya pakai EEPROM programmer, ini untuk EEPROM aja, nggak bisa baca memori flash. Ini EEPROM namanya UPA, berasal dari bahasa Jawa, yaitu sega kalau sedikit-sedikit namanya UPA. Ini tadi saya pakai obeng aja di ini, tidak direkomendasikan ya, apalagi obengnya besar gini. Nanti kalau kita nggak hafal tempatnya, salah cukit, ini banyak komponen kecil. Di sini ada resistor, bisa keangkat kalau nggak sengaja, karena ini obeng besar kan kita nggak berasa. Harusnya pakai cutter, terus obeng yang kecil kita ambil pelan-pelan gitu. Cuma ya kesuwen guys, selang ngantuk ya. Nanti kita buang dulu imunya, terus kita cek ke mobil. Nah, ini programnya udah kepasang. Saya orangnya males guys, harusnya dicopot terus ditaruh situ dibaca, tapi nyopot itu resikonya. Kalau ini ada mobilnya enak sih, kita copot, kita pasang, kita tahu. Kadang kalau nggak ada mobilnya itu, kalau nyopot pas masang tuh ada satu kaki nggak connect, itu kadang nggak kelihatan, mata tuwek. Saya lebih seneng jumper, nah resiko itu nggak ada. Tapi masalahnya nggak semua memori bisa dibaca dengan di jumper. Toolsnya pun khusus. Kalau UPA ini memang spesialis pembaca in sirkuit, jadi mayoritas dia bisa baca memori dengan di sirkuit, nggak perlu dilepas. Enaknya lagi kalau dibandingkan dengan flasher Ecu, ini nggak perlu suplai tambahannya, karena EEPROM 5 volt aja. Dia pakai laptop power supply ya, plus minus lah. Yang jelas kita kalau main programming aja nggak akan bisa cuma punya satu alat. Saya sendiri pakai berapa, flasher 2 ya, sekitar 5 tools lah. Itu masih jauh dari cukup ya, tapi ya sudah lah. Kalau untuk peso sih cukup lah ya. Kita manipulasi datanya. Kita pilih yang SPI ya. Salah, SPI guys, 206 yang tipe ini pakai 95080. Nah, 5 volt ya, tapi karena kemarin saya buat membaca yang 3 volt, jumperannya saya lepas ke arah 3 volt. Saya malas nyambung lagi, ada kita baca pakai 3 volt aja. Dan hasilnya adalah tidak terbaca. Offering apa jumperannya udah saya pasang lagi, membuat sekali guys, males dulu guys. Kita lihat aja parameternya, di koneksinya yap 5, berarti jumperannya saya pasang guys, benar 5 volt. Inilah mekanik amatiran guys, saya CS error. Ini berarti koneksinya nggak pas ya guys, nyolder mana guys, ternyata ada yang lepas guys. Pilih ini yang biru ini tadi pas, ada lagi. Terus ini, nah jumperan di sini tak sambung biar 5 volt, karena defaultnya EEPROM ini 5 volt, cuma dikasih 3 juga sudah cukup.
tes drive, moga-moga kena, semoga bisa jaga turu bengi-bengi biar kita nggak tidur malam-malam. Nah, oke, sudah bisa. Nah, ini tandanya kalau imunnya masih aktif. Nah, ini masih terdapat pin kodenya berarti masih aktif. Kita buang dulu nih pin kode imunnya. Jani sebenarnya simpelnya ini buang imu aja sih, pinnya dibuang, kita cari pin dibuang, tapi tidak segampang itu Ferguson, karena ini bahasanya sudah assembler. Soalnya kalau kodenya masih berupa bahasa programming ya, ada if apa, kita tahu jika ini maka begini, kita bisa rubah. Tapi karena assembly kita cuma bisa ngubahnya hexa ini, kita harus cari blok per bloknya. Blok pin ini dia nanti terkoneksi dengan blok di mana ada checksum dan sebagainya. Tapi sederhananya kita buang pin ini aja untuk buang imunya. Jadi nggak perlu mencocokkan pinnya dengan BSI untuk nyala, gitu aja. Oke, kita program dulu biar imunya hilang. Nah, udah kita bersihkan ya, nggak ada imunya ini. Nah, satu lagi, kalau ada pinnya itu berarti ini echo-nya tahun 2002 ke atas yang multiplex. Yang non multiplex di echo-nya nggak ada pinnya. Nah, dia pakai coding khusus dari BSI ke echo karena masih pakai kabel ya, masih pakai wire, jadi nggak perlu pinnya, nggak kesimpan di echo. Ada sih tapi nggak serta merta kelihatan seperti tadi. Itu tadi tandanya ini echo 2002 ke atas multiplex. Oke, kita program. Nah, setelah diprogram jangan lupa di verify untuk memastikan kalau program kita sudah benar. Biasanya gagal kan. Ini rahasianya memori ini. Nah, ini sebenarnya di baris-baris terakhir ada proteksinya dari Apple-nya, ini nggak bisa ditulis. Nah, ini ada berapa error tuh? 65 error. Tapi sebenarnya dibiarkan begitu pun udah hilang namanya, cuman ada yang nggak sempurna, nanti bajunya entah agak bandang atau gimana gitu. Kita harus pastikan bisa nulis sempurna di sini. Verify-nya harus oke. Nah, ini hebatnya UPA itu bisa merubah register status. Nah, ini ada aslinya 84 tadi, makanya udah kita ganti isinya. Ini kita rubah 00. Udah. Oke, nah, coba kita program lagi. Oke, coba verify. Oke.
sorry guys, baterai habis. Pokoknya tadi habis kita buang IMU, cek driver coil kurang bagus, dicoba enggak tak ganti sih, enggak diganti, tapi kita kontaknya kita perbaiki. Kayaknya panas ya, karena kok driver coil itu kalau jalan. Piye kan lampu nih. Nah, apalagi posisinya udah dibuka gitu, panas ini, gampang ngangkat nih guys. Buka sampai ngangkat sih, tapi kurang bagus kontaknya. Kita pakai pelekat timah itu, kita tambah pelekat timah, terus kita timah ulang biar kuat. Ya harus dibuktikan lagi sih, kalau misalnya emang nanti kambuh ini tetap nggak bisa nyala, ya mungkin harus ganti. Tapi yang jelas ini nggak keluar dari drivernya. Kita cek dulu apakah sudah bisa nyala. Alhamdulillah guys, cair ini guys, nyala. Ya. Ini jangan dirogan guys, memang mobilnya banyak faultnya ini, bukan itunya. Nah ini fault yang paling sering muncul ini guys, heran ya. Oke, mudah-mudahan awet. Kita tes dulu ya setengah jam lah. Kalau normal ya cair berarti lumayan guys, kita jalan-jalan sama anak istri. Oke guys, itu garapan masih banyak guys, apa mau dibuat konten semua guys, tapi aku ngantuk guys. Yaudah, malam ini cukup ini, besok ya entah besok atau lusa, pokoknya pas gak males nanti kita video lagi. Oke, nah tenang, masih banyak stok kerjaan, yaitu masih ada 2 buah 307, ada 5008 yang kemarin sudah nyala, tapi ya mau dibagus-bagusin. Nanti coba kita dokumentasikan. Oke, selamat malam, assalamualaikum. Utuh.